Oke, kita perkenalkan ya. Nah, apa sih FTI itu? Jadi, Fakultas Teknologi Industri adalah salah satu fakultas yang ada di Institut Teknologi Bandung. Kantor dari FTI sendiri berada tepat di tengah-tengah jantung kampus ITB Ganesha. Jadi kalau adik-adik masuk ke kampus ITB, nanti di tengah-tengah kampus ITB yang ada di Ganesha, adik-adik akan bertemu dengan satu taman, ada air mancur di sana, ada peta Indonesia di sana. Nah, di sebelah kirinya itu adalah kantor Fakultas Teknologi Industri. Jadi adik-adik, kalau nanti berkuliah di FTI tidak perlu repot-repot mencari di mana kantor FTI. Saya sebagai dekan dibantu dengan 2 orang wakil dekan. Ada 1 wakil dekan sumber daya, Bapak Dr. Yogi Wibisono Budi, dan Ibu Dr. Ari Widianti sebagai wakil dekan bidang sumber daya. Nah, di FTI sendiri ada 2.610 mahasiswa. Jadi jumlah yang sangat besar kan ya. Jadi adik-adik sangat welcome kita nantikan bergabung dengan mahasiswa yang lain yang sudah ada di FTI. Dari 2.610 calon mahasiswa itu, dosennya itu ada 141 dosen dari lulusan terbaik di seluruh dunia. Dari kampus-kampus di seluruh yang ada di dunia. Nah, silahkan adik-adik pastinya akan dibimbing, diajar oleh dosen-dosen yang terbaik itu. Jadi jangan khawatir. Adik-adik nanti kalau masuk ke FTI, pastinya akan mendapatkan pengajaran, pelayanan, interaksi yang sangat maksimal untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. Untuk menyiapkan seluruh mahasiswa FTI menjadi manusia unggul di bidangnya. Nah, selanjutnya di dalam FTI juga ada 43 laboratorium, ada 3 perpustakaan, dan para dosennya juga tergabung di dalam 14 kelompok keahlian. Untuk program studi yang ada di FTI, totalnya ada 15 program studi. Di dalamnya ada 6 program studi sarjana, kemudian 5 program studi magister, 3 program studi doktor, dan 1 program profesi insinyur. Jadi silahkan adik-adik bisa memilih salah satu dari 6 program studi yang ada di FTI. Seluruh program studi sarjana sudah mendapatkan akreditasi dari nasional ya, itu pasti. Jadi jangan khawatir, tetapi 4 dari program studi itu sudah mendapatkan akreditasi internasional dari yang namanya IBET, Accreditation Board for Engineering and Technology di Amerika Serikat. Yaitu teknik kimia, teknik fisika, teknik industri, dan manajemen rekayasa. Nah, tentunya 2 yang lainnya, teknik pangan dan teknik bioenergi serta kemurgi, itu segera akan mendapatkan akreditasi internasional juga. Program studi yang ada di FTI ini dipimpin oleh 6 ketua program studi ya. Di antaranya itu ada Bapak Hari Devianto PhD sebagai Ketua Prodi Sarjana Teknik Kimia, Ibu Dr. Made Tri Aripenia Krisnawati sebagai Ketua Prodi Sarjana Teknik Pangan, Ibu Dr. Hasrini Sari sebagai Ketua Prodi Sarjana Teknik Industri, Ibu Dr. Made Andriani sebagai Ketua Prodi Sarjana Manajemen Rekayasa, Ibu Estianti Ekawati PhD sebagai Ketua Prodi Sarjana Teknik Fisika, dan Bapak Antonius Indarto PhD sebagai Ketua Prodi Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Jadi, saya bersama jajaran dekanat di FTI, bersama dengan ketua program studi semuanya tadi ya, itu akan terus-menerus mendampingi seluruh mahasiswa yang nanti masuk ke FTI untuk memastikan Anda semua mendapatkan layanan terbaik, menjadikan para mahasiswa itu betul-betul siap untuk terjun ke dunia industri setelah lulus dari FTI. Nah, sekarang perkenankan saya menjelaskan satu persatu secara singkat program studi yang ada di FTI tadi. Oke ya, kita mulai dari program studi Sarjana Teknik Kimia. Nah, teknik kimia apa sih? Teknik kimia adalah disiplin yang membidangi proses. Di dalamnya tentu ada kimia, fisika, biokimia. Proses pengolahan bahan menjadi produk berskala niaga atau komersial
tentunya berikut sarana untuk memproduksinya tersebut. Nah, ada landasan di dalam mengikuti program studi ini adalah matematika, fisika, dan juga kimia. Tentu di dalamnya juga masuk mikrobiologi ya. Di dalamnya juga selama Anda mengikuti nantinya program studi ini, ada hal-hal untuk menuntun dalam praktek meliputi neraca massa energi, termodinamika, teknik reaksi kimia, unit operasi teknik kimia. Bagian lainnya juga tentu akan diajarkan meliputi ilmu ekonomi, lingkungan, dan hubungan kemanusiaan. Jadi, sangat jelas, hard skill tentunya akan dibarengi dengan soft skill untuk memastikan lulusan dari prodi ini betul-betul siap terjun ke dunia industri. Apa sih profesi sarjana teknik kimia nantinya? Jadi, siapa yang lulus, para mahasiswa yang lulus dari program studi ini akan bisa menjadi perancang, pengoperasian, tentunya untuk industri atau pabrik teknik kimia begitu ya, pabrik kimia. Kemudian ada rekayasa proses, dan jika adik-adik tertarik lebih lanjut, nanti bisa bersekolah lebih lanjut lagi, bisa juga menjadi peneliti, analisis proyek, ataupun pendidik seperti kami-kami dosen yang ada di FTI ini. Beberapa industri teknik kimia yang membutuhkan lulusan dari sarjana teknik kimia antara lain adalah penghilangan minyak, gas bumi, pupuk, industri plastik atau polimer, keramik, serat atau karet sintetik, dan lain sebagainya. Ada juga yang lainnya yang masih butuh seperti produk metabolit ataupun produk formulasi, termasuk di dalamnya obat, perfume, kosmetik, aditif, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya saya akan perkenalkan program studi teknik pangan. Teknik pangan adalah disiplin yang membidangi proses pengolahan bahan menjadi bahan atau produk pangan berskala niaga atau komersial. Tentunya berikut sarana-sarana untuk memproduksinya. Kalau kita lihat, pohon keilmuan teknik pangan itu terdiri dari metode-metode untuk mengekstraksi dan memproduksi makanan. Kemudian cara pengolahan dan memproses bahan mentah untuk menghasilkan produk makanan primer, sekunder, dan siap saji, serta sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi dari makanan, sehingga dapat mengerti reaksi yang terjadi dan prosedur yang harus dilakukan secara sistematis. Jadi ini lengkap banget terkait dengan bagaimana menghasilkan produk pangan yang siap secara komersial. Profesi yang bisa diambil nantinya setelah adik-adik lulus dari program sarjana ini antara lain adalah bisa sebagai perancang untuk merancang proses atau pabrik di industri pangan gitu ya. Kemudian atau mengoperasikan pabrik pangan atau juga rekayasa proses. Nah, kalau adik-adik lebih lanjut sangat tertarik kemudian bersekolah, tentu bisa menjadi peneliti atau analis ataupun juga pendidik seperti dosen. Industri-industri yang membutuhkan bidang ini antara lain seperti ada industri bahan pangan, industri aditif pangan, olahan pangan, atau juga desain alat pengolahan pangan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, pangan ini luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, industri pangan pastinya akan banyak memiliki tempatnya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi ini gambaran sebagai industri yang akan bisa menampung para sarjana teknik kimia. Selanjutnya saya akan sedikit memperkenalkan tentang program studi sarjana teknik bioenergi dan kemurgi. Oke, nah teknik bioenergi dan kemurgi itu adalah disiplin yang membidangi proses pengolahan bahan nabati menjadi energi dan bahan atau produk non-pangan. Tentunya ini berskala niaga ya, berskala komersial. Dan termasuk adalah sarana-sarana untuk memproduksinya. Landasan di bidang ini hampir sama dengan bidang-bidang lain yang ada di FTI, yaitu matematika, fisika, serta kimia. Nah, nantinya juga di dalam proses pembelajarannya, adik-adik akan mendapatkan praktek yang dituntun dengan neraca massa dan energi, termodinamika, unit operasi teknik bioenergi, dan juga kemurgi.
Selain itu, adik-adik akan juga mendapatkan beberapa hal untuk menambah wawasan seperti ilmu keekonomian, lingkungan, dan juga hubungan kemanusiaan. Nah, ini beberapa industri yang sangat membutuhkan lulusan-lulusan dari program studi ini. Antara lain ada pembangkit listrik, atau industri hidrogen fuel cell, atau reaktor pembuatan biofuel, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita adik-adik sering mendengar masa depan itu adalah masanya energi dan energi keterbaruan, energi yang baru terbarukan, maka bidang ini sangat tepat dan sangat cocok. Oke, berikutnya saya kenalkan program studi Sarjana Teknik Fisika ya. Nah, Teknik Fisika ini adalah program studi pendekatan multidisiplin, basisnya fisika, matematika, dan kerekayasaan. Sasarannya adalah membangun kreativitas dan inovasi dalam pengembangan industri. Nah, jadi bidang-bidangnya antara lain ada instrumentasi dan kontrol, lingkungan binaan dan sistem energi, serta komputasi dan proses rekayasa material. Ini tujuan pendidikan teknik fisika, membangun lulusan yang mampu mengevaluasi dan menghasilkan solusi teknik serta kerekayasaan. Kemudian mengharapkan juga lulusan ini adalah menjadi insinyur profesional yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah individu yang mampu menempuh pendidikan lanjut. Jadi lulusan teknik fisika siap baik itu menjadi profesional di bidangnya, siap untuk lanjut studi, dan juga menjadi insinyur yang berkualitas tinggi. Nah, beberapa kesempatan kerja sangat terbuka ya di bidang ini, karena masa depan juga adalah kemajuan teknologi. Nah, bidang ini, bidang teknik fisika sangat cocok. Seperti industri manufaktur, teknologi material, konsultan rekayasa, industri proses, energi, maupun lembaga-lembaga penelitian lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan program studi sarjana teknik industri, dan bersamaan juga supaya lebih jelas saya akan perkenalkan program studi sarjana manajemen rekayasa. Nah, sebelum itu, ini adalah gambaran bagaimana disiplin engineering yang ada secara keilmuan engineering, ya kan? Jadi disiplin engineering itu sesungguhnya adalah bagaimana membantu agar masyarakat, kehidupan masyarakat lebih baik. Di dalamnya ada penelitian dan pengembangan, desain, manufacturing, manajemen, logistik, dan sustainable development. Nah, semua disiplin engineering pasti melakukan ada satu kunci. Apa itu? Desain atau perancangan. Nah, jadi itu yang akan ditekankan di dalam kedua program studi, teknik industri dan manajemen rekayasa. Desainnya apa sih? Desainnya adalah ini gambaran perbandingan manajemen rekayasa dengan teknik industri. Jadi baik itu di fase engineering maupun fase produksi itu memiliki ciri-ciri yang unik, ya kan? Nah, ini ciri-cirinya. Nah, di dalamnya di sini bisa dilihat bagaimana manajemen rekayasa dan teknik industri itu memiliki bobot yang sama, gitu ya. Jadi nantinya fase engineering itu lebih banyak manajemen rekayasa, tetapi tidak menutup kemungkinan manajemen rekayasa juga ada kontribusi atau kebutuhan dan ada perannya di dalam fase produksi. Demikian juga dengan teknik industri. Meskipun bobotnya lebih banyak pada fase produksi, namun di fase engineering, keahlian teknik industri juga tetap dibutuhkan. Nah, siklus manajemen rekayasa industri itu kira-kira mulai dari bagaimana melihat consumer needs sampai product specification. Nah, sementara untuk siklus teknik industri itu adalah bagaimana membangun dari spesifikasi yang sudah didapatkan menjadi produk yang siap didistribusikan. Nah, jadi memang ini kesimpulan dari perbandingan manajemen rekayasa dan teknik industri. Keduanya sangat-sangat dibutuhkan di dalam kemajuan industri-industri yang ada di Indonesia. Nah, bidang-bidang kerjanya sangat luas ya, mulai dari industri manufaktur, industri logistik, industri perbankan, maupun jasa dan services. Jadi, bidang ini benar-benar bidang yang sangat luas dan sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memajukan industri-industri yang ada.
Oke, adik-adik sekalian, itu semua penjelasan tentang Fakultas Teknologi Industri serta program studi yang ada di FTI. Silahkan untuk memilih, mencermati, dan saya mendoakan kita semua nanti tahun depan akan bertemu di kampus Ganesha langsung karena adik-adik akan masuk ke kampus ITB dan akan memilih FTI. Terima kasih, sampai ketemu. Fakultas Teknologi Industri terdiri dari 4 program studi. Pertama teknik kimia, kedua teknik fisika, ketiga teknik industri, dan keempat manajemen rekayasa industri. Teknik kimia berhubungan dengan teknik pemrosesan material menjadi produk-produk petrokimia seperti pupuk, semen, gas, BBM. Sedangkan teknik fisika berkontribusi dalam pengendalian instrumentasi dan pada unit operasi di pabrik-pabrik petrokimia. Sedangkan teknik industri bagaimana proses bisa berlangsung dengan efisien, kualitasnya baik, harganya murah. Sedangkan manajemen rekayasa industri berkontribusi pada pengembangan dan perancangan produk-produk sehingga proses inovasi dapat berlangsung dengan cepat sehingga waktu perancangan sampai dengan komersialisasi dari produk tersebut berlangsung dengan singkat. Prospek kerja di teknik kimia itu sangat luas. Salah satunya adalah bisa bekerja di oil and gas, yaitu di Pertamina, atau di Chevron, atau di Total. Kemudian bisa juga bekerja di consumer goods atau barang-barang seharian seperti Nestle, Unilever. Kemudian ada juga perusahaan petrokimia, yaitu mengolah biji-biji plastik seperti Chandra Asri. Ada juga prospek kerja ke rekayasa industri seperti perekayasaan seperti Schlumberger ataupun PT Rekayasa Industri. Kemudian juga bisa beberapa alumni juga bekerja di konsultan sebagai konsultan teknik kimia. Teknik fisika ini punya prospek yang sangat luas. Apa aja contohnya? Contohnya sebagian dari lulusan kita bekerja sebagai instrument engineer, insinyur yang bertugas untuk mengoperasikan serta untuk merancang suatu sistem instrumentasi di industri. Prospek kerja lainnya adalah sebagai ahli di fisika bangunan, contohnya sebagai konsultan akustik atau konsultan thermal suatu bangunan dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menjadi dosen atau bekerja di industri yang berhubungan dengan R&D, Research and Development, seperti di bidang kontrol atau di bidang material maupun di bidang fisika bangunan itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk fisika, teknik fisika, prospek kerjanya bakal luas banget.
kita belajar itu sistem secara keseluruhan, dan di TI itu ada 5 lab. Jadi kita prospek kerjanya luas banget nih. Ada lab yang kita belajar tentang produksi, jadi kalian bisa jadi manajer pabrik nih. Atau ada kalian yang suka masalah keuangan, manajemen, kita juga ada nih. Jadi kalian juga bisa jadi manajer-manajer di hal-hal yang berbau keuangan, finance, gitu juga bisa. Ada juga mata kuliah, ada juga lab yang kita tuh belajar masalah ergonomi. Jadi kalau kalian suka hal-hal yang berbau gimana mendesain produk sesuai dengan kemampuan manusia sebagai makhluk hidup, jadi kalian bisa menyesuaikan bentuk produk itu sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia. Atau juga ada lab yang belajar tentang bagaimana kita mengoptimasi suatu sistem secara global. Jadi kalian bisa mengatur makroekonomi di Indonesia juga, seperti itu. Prospek kerja di MRI karena lingkupnya general, jadi emang luas ya. Jadi terutama itu bisa di project management, bisa di product development, dan mungkin teknologi manajemen, mungkin yang kajiannya khusus di situ sih. Tapi sisanya luas sih, kayak gitu.